Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi itu tentang ruang berdasarkan zon bahaya kebakaran dan ledakan dengan mata kuliah instalasi listrik 2. Langsung masuk ke materi. Ruang dengan bahaya ledakan ini diklasifikasikan dalam zon berdasarkan frekuensi terjadinya dan lamanya keadaan gas ledak dalam atmosfer, yaitu zon ini terbagi tiga: zon 0, suatu ruang di mana terdapat atmosfer gas ledak secara terus-menerus atau dalam waktu yang lama. Yang kedua, zon pertama, suatu ruang di mana mungkin terdapat atmosfer gas ledak dalam operasi normal. Yang ketiga, zon kedua, suatu ruang di mana mungkin tidak terdapat atmosfer gas ledak dalam operasi normal, dan jika hal ini terjadi, kemungkinannya tidak sering dan hanya akan berlangsung dalam waktu singkat. Perlengkapan yang akan ditempatkan dalam ruang yang mengandung gas ledak harus mempunyai tanda pengenalnya untuk memperlihatkan zon, kelompok gas, dan kelas suhu berdasarkan suhu sekelilingnya 40 derajat Celcius. Untuk penggunaan perlengkapan listrik dalam ruang di mana terdapat gas ledak, perlu diketahui yang pertama, klasifikasi ruang berbahaya, yang kedua, suhu nyala gas atau uap yang terdapat di dalam ruang, yang ketiga, selungkup perlengkapan yang sesuai dengan gas atau uap yang terdapat di dalam ruang, yang keempat, pengaruh eksternal dan suhu sekitar. Lanjut, kelompok perlengkapan untuk penggunaan perlengkapan dalam zon 0, zon 1, atau zon 2, maka dikelompokkan pada kelompok pertama, perlengkapan untuk digunakan dalam penambangan atau gas metan. Catatan yang pertama, penggunaan perlengkapan listrik kelompok pertama tidak termasuk dalam PUIL 2000. Kelompok kedua, perlengkapan untuk digunakan dalam industri lainnya. Untuk penggunaan gas dalam kelompok 2, maka kelompok 2 dibagi juga menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok 2A, atmosfer yang mengandung aseton, amonia, etilen alkohol, bensin, metan, propan, dan gas atau uap dengan bahaya yang ekivalen. Yang kedua, kelompok 2B, atmosfer mengandung asetaldehid, etilen, dan gas atau uap dengan bahaya yang ekivalen. Yang ketiga, kelompok 2C, atmosfer yang mengandung asetilen, hidrogen, dan gas atau uap dengan bahaya yang ekivalen. Catatan pada kelompok 2 ini, untuk mendapatkan daftar gas dan uap yang berbahaya, agar ke publikasi IEC 79-12. Selanjutnya, masuk ke penggunaan dan penandaan. Yang pertama, penggunaan. Perlengkapan yang diperuntukkan untuk zon 0 atau zon kosong boleh digunakan untuk zon pertama atau zon kedua dengan kelompok gas yang sama. Perlengkapan yang diperuntukkan untuk zon pertama boleh digunakan untuk zon kedua dengan kelompok gas yang sama. Yang kedua, penandaan. Perlengkapan yang akan ditempatkan dalam ruang yang mengandung gas ledak harus mempunyai tanda pengenalnya untuk memperlihatkan zon, kelompok gas, dan kelas suhu berdasarkan suhu sekeliling 40 derajat Celcius. Catatan perlengkapan listrik untuk dioperasikan dalam suhu sekeliling yang lebih dari 40 derajat Celcius harus mempunyai tanda pengenal untuk suhu maksimum sekelilingnya. Lanjut ke perlengkapan yang digunakan dalam setiap zon. Yang pertama, zon kosong. Dalam ruang zon kosong hanya boleh digunakan perlengkapan listrik yang mempunyai tanda pengenal. Yang pertama, perlengkapan yang secara intrinsik aman dengan kategori 1A. Perlengkapan lainnya yang khusus didesain untuk digunakan dalam zon 0 atau zon kosong. Yang kedua, zon pertama. Dalam ruang zon pertama hanya boleh digunakan perlengkapan listrik untuk zon kosong atau 0 dan atau perlengkapan dengan jenis yang mempunyai tanda sesuai jenis perlindungan keamanan. Seperti contoh, berselungkup tahan api, atau juga bisa disingkat dengan D, berselungkup bertekanan P, berperlengkapan berisi pasir, ditandai dengan Q,
Perlengkapan dalam minyak ditandai dengan O. Perlengkapan keamanan yang ditingkatkan ditandai dengan E. Keamanan intrinsik pada kelompok 1A atau 1B. Yang ketiga, zon kedua. Dalam ruang zon kedua boleh dipasang perlengkapan listrik. Yang pertama, perlengkapan listrik untuk zon 0 atau 0 dan zon pertama. Yang kedua, perlengkapan listrik dengan selubung bertekanan untuk zon kedua. Yang ketiga, perlengkapan listrik khusus yang didesain untuk zon kedua, misalnya jenis proteksi N. Yang keempat, perlengkapan listrik lainnya sesuai dengan standar lainnya, yang dalam operasi normal tidak menimbulkan busur api atau penyalaan yang dapat memanaskan permukaan. Yang kelima, perlengkapan listrik ini tidak memerlukan tanda khusus, tetapi harus ditentukan oleh petugas yang ahli. Lanjut, proteksi dari pembusuran yang membahayakan. Proteksi dilakukan terhadap kemungkinan bahaya yang dapat terjadi. Pertama, bahaya dari bagian bertegangan. Untuk mencegah terjadinya busur api yang dapat menyulut atmosfer gas ledak, maka harus dihindari setiap kontak dengan bagian bertegangan selain bagian yang aman secara intrinsik. Yang kedua, arus gangguan ke bumi pada rangka atau selungkup harus dibatasi dan mencegah terjadinya kenaikan potensial pada penghantar ikatan penyama potensial. Yang ketiga, jika digunakan sistem TN, maka sebaiknya diterapkan sistem TNS dengan netral terpisah dan penghantar proteksi terpasang di seluruh sistem. Dalam ruang berbahaya, penghantar netral harus tidak boleh dihubungkan bersama atau digabung dalam satu penghantar. Yang keempat, sistem TNC yang mempunyai penghantar gabungan untuk fungsi netral dan fungsi proteksi yang berupa satu penghantar. Tidak boleh digunakan dalam ruang berbahaya. Jika menggunakan sistem TT atau penghantar pembumian sistem terpisah dari bagian konduktif terbuka, digunakan dalam zon pertama, harus menggunakan gawai proteksi arus sisa atau GPAS, juga untuk sirkuit tegangan ekstra rendah di bawah 50 volt. Sistem TT tidak boleh diterapkan dalam zon 0 atau 0. Selanjutnya yang kelima, jika menggunakan sistem IT, netral terpisah dari bumi atau dibumikan melalui impedansi, maka harus dipasang gawai monitor untuk mengetahui secara dini gangguan bumi. Instalasi dalam zon 0 harus diputus segera setelah terjadi gangguan bumi pertama oleh gawai monitor isolasi atau gas GPAS. Yang keenam, untuk instalasi dalam zon 0 yang menggunakan berbagai tegangan harus diperhatikan agar arus gangguan bumi sekecil mungkin dalam besar dan jangka waktunya. Harus dipasang proteksi gangguan bumi untuk penggunaan tertentu dalam zon pertama. Selanjutnya, lanjut ke sistem pengawatan. Sistem pengawatan ini juga terbagi atas 6. Yang pertama, dalam merancang sistem pengawatan serta komponennya, maka harus diperkirakan lingkungan gas berbahaya, termasuk faktor mekanik, kimia, dan termal. Yang kedua, kabel berinti tunggal tanpa selubung, misalnya NYA, tidak boleh digunakan sebagai penghantar yang bertegangan kecuali yang terpasang di dalam panel hubung bagi, selungkup, atau sistem konduit. Yang ketiga, sambungan kabel dan konduit kepada alat listrik harus dilaksanakan sesuai dengan jenis proteksi yang relevan. Yang keempat, lubang untuk tempat masuk kabel atau konduit pada alat listrik harus ditutup dengan pengedap yang sesuai dengan jenis proteksi yang relevan. Yang kelima, kabel dan konduit harus diberi pengedap bila perlu sehingga dapat mencegah air atau gas masuk. Yang keenam, jalur masuk sistem pengawatan dari zon yang satu ke zon lainnya atau dari zon berbahaya mudah terbakar dari satu ruang ke ruang lainnya dan mencegah pengumpulan gas uap atau cairan yang mudah terbakar di dalam saluran. Pencegahan ini dapat merupakan
pemasangan pengedap pada pencabangan, saluran atau pipa, dan ventilasi yang baik atau mengisi dalam saluran. Selanjutnya, pemilihan kabel fleksibel pada ruang berbahaya. Yang pertama, pemilihannya kabel fleksibel berselubung karet kuat yang biasa. Yang kedua, kabel fleksibel berselubung polychlorophane kuat yang biasa. Yang ketiga, kabel fleksibel berselubung karet kuat dan berat. Yang keempat, kabel berselubung polychlorophane kuat dan berat. Yang kelima, kabel berisolasi plastik ekivalen dengan kabel fleksibel berselubung karet kuat yang biasa. Baiklah, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan mengenai gas berbahaya dan ledakan. Bila ada salah kata atau materi yang tidak atau kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.